buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, syukur bagimu, syukur bagimu. bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9, kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi pribadi sang pembawa damai, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau orang datang dan membawa satu kedamaian, membawa sesuatu yang lebih baik lagi, maka orang akan merasa nyaman, orang akan senang gitu ya dengan kita. Dan kita akan menjadi pribadi yang selalu dikenang, menjadi pribadi yang selalu dinanti-nantikan. Kenapa? Karena kita bisa menjadi orang yang menyenangkan dimanapun kita berada. Nah, firman Tuhan ini mengatakan berbahagialah orang yang demikian. Mungkin saudara dan saya selama ini kurang menyadari bahwa kita ini punya label yang sangat khas, yang sangat luar biasa. Apa label kita? Anak-anak Allah. Gitu. Nah, kalau kita sadar bahwa kita punya julukan sebagai anak-anak Allah, dan memang kita ini adalah anak-anak Allah, maka pasti kehadiran kita, keberadaan kita, itu selalu membawa kedamaian. Di situasi apapun, kalau ada anak Allah, ada anak Tuhan, pasti suasana yang tidak baik menjadi baik gitu ya. Misalnya, kalau kita berada dalam situasi yang mungkin lagi ada sengketa gitu ya, ada lagi pertengkaran gitu, dan kedatangan kita sebagai anak Allah, maka pertengkaran itu menjadi reda, pertengkaran itu menjadi surut. Kenapa? Karena kita hadir dan kita membenahi keadaan yang tidak baik itu menjadi baik, atau sering dikenal sebagai pemisah gitu ya. Mungkin meredam kemarahan orang yang bertikai gitu. Dan itu adalah sesuatu yang baik. Itu sesuatu yang diharapkan oleh semua orang. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya teringat di dalam perjanjian lama ada satu cerita seorang pembawa damai. Seorang yang membawa kedamaian, pendamaian. Dan orang ini adalah orang yang luar biasa, walaupun
dia adalah orang yang biasa. Ini tertulis dalam Perjanjian Lama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. Saudara nanti bisa baca ketika saudara punya kesempatan, mungkin setelah ini, setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara akan mengerti bagaimana ceritanya. Seorang wanita ini diceritakan penuh keberanian. Dia datang kepada seseorang yang lagi emosi gitu ya. Seseorang yang lagi panas hatinya. Sehingga orang yang tadinya hatinya itu panas, hatinya marah gitu kan. Karena didatangi oleh seorang wanita ini, akhirnya dia jadi luluh. Yang tadinya harusnya punya rencana untuk melakukan dosa, untuk melakukan keinginannya, melampiaskan amarahnya, itu jadi terhenti, tidak jadi lagi melakukannya. Siapakah dia? Dia adalah Abigail. Saudara nanti bisa cek di dalam Alkitab saudara. Saudara buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. Nah, ceritanya begini saudara. Waktu itu Daud belum jadi raja. Daud masih berpindah-pindah tempat karena memang Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul gitu ya. Kenapa dikejar oleh Saul? Ya karena Saul merasa cemburu dengan Daud. Karena banyak orang yang lebih suka kepada Daud daripada Saul. Sehingga ada kecemburuan dan Saul ingin membunuh Daud. Nah, untuk menghindari kejaran dari Saul, maka Daud pergi dari hadapan Saul dan dia berada di daerah yang berpindah-pindah. Nah, satu ketika Daud ini berada di dekat Karmel gitu ya. Dia berkemah di daerah situ. Nah, kebetulan di situ ada seorang yang namanya Nabal. Dia punya istri Abigail gitu ya. Nah, Nabal ini adalah orang yang ya boleh dikata kaya gitu kan. Punya peternakan domba gitu ya. Punya ternak yang banyak sekali. Nah, karena Daud berkemah di tempat itu, maka ada sesuatu yang dirasakan oleh Nabal. Kenapa? Nabal ini jadi tenang. Kenapa? Karena dombanya juga aman. Kok bisa aman? Nah, Daud ini ketika dia berkemah di tempat itu, dia tidak sendiri. Ada beberapa orang yang mengikuti Daud dan jumlahnya tidak sedikit. Ya kira-kira 600 orang laki-laki saja. Jadi bersama dengan keluarganya mungkin lebih. Nah, ketika mereka berkemah di situ otomatis mereka tidak hanya menjaga Daud tetapi juga menjaga kawanan domba atau ternak daripada Nabal gitu ya. Sehingga perampok atau orang-orang yang hendak melakukan kejahatan terhadap ternak Nabal ini tidak berani karena ada Daud beserta pengikut-pengikutnya. Jadi aman, ternaknya aman dan ternaknya bisa bertambah, berkembang dengan baik. Nah, satu ketika waktu Nabal panen bulu domba gitu ya. Jadi domba ini dicukur bulunya, mungkin dikumpulkan, nah, dan hasilnya bisa dipakai pakaian dan sebagainya. Lah Daud ini menyuruh bawahannya, orang suruhannya untuk datang kepada Nabal untuk meminta bagian gitu ya. Ya upeti lah, semacam karena Daud sudah ikut menjaga, ikut bekerja, maka dia juga pantas untuk mendapatkan bagian daripada hasil ternak dari Nabal ini. Ternyata Nabal tidak memberikan sesuatu. Bahkan kalau saudara nanti baca, di situ Nabal memperlakukan orang suruhan Daud ini dengan tidak baik, dengan sangat buruk. Inilah yang membuat Daud marah. Inilah yang membuat Daud panas hatinya. Dan Daud merancangkan sesuatu yang sangat-sangat
jahat. Dia ingin membunuh Nabal dan tidak cukup hanya membunuh Nabal, tapi dia juga ingin membunuh orang laki-laki semua yang ada di keluarga Nabal. Karena saking marahnya. Mungkin dia berpikir bahwa Nabal ini tidak tahu berterima kasih. Padahal Daud dan anak buahnya sudah menjaga kawanan ternak Nabal. Dia hanya minta bagian kecil, mungkin ya sebagai haknya. Karena sudah membantu, maka dia berharap ada sesuatu yang diterima. Tetapi tidak diberikan. Tambah lagi perlakuannya yang mungkin menyakitkan hati Daud. Dari laporan-laporan anak buah Daud yang disampaikan pada Daud. Itulah yang membuat Daud merancangkan sesuatu. Dan betul. Akhirnya Daud pergi dengan kemarahan, dengan emosi yang luar biasa, beserta dengan anak buahnya menuju ke rumah Nabal. Tetapi sebelum sampai di rumah Nabal, Abigail mendatangi Daud. Coba kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. Ayat yang ke-23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di hadapan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah yang tuanku yang menanggung kesalahan itu." Saudara, Abigail itu datang kepada Daud yang sedang marah, yang sedang panas hati. Dia benar-benar ingin membunuh Nabal dan orang laki-laki yang ada di situ. Tetapi Abigail datang dan mengatakan hal yang seperti yang ditulis di ayat 25. Coba kalau kita lanjut di ayat yang 26. Oleh sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. 27. Oleh sebab itu, pemberian yang diberi kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abigail datang kepada Daud tidak hanya memohon belas kasihan, tetapi Abigail menyampaikan sesuatu, mengingatkan kembali siapa Daud, apa yang sedang akan dikerjakan Daud. Dan inilah yang menjadikan Daud itu sadar. Daud mulai paham, oh iya, dia hendak melakukan dosa yang sangat keji. Padahal hanya gara-gara Nabal tidak memberi upah atau sebagian dari hasil ternaknya, dia ingin membunuh Nabal dan orang-orang yang ada di situ. Tetapi karena jasa dari Abigail, dia datang menjadi pembawa damai. Sehingga Daud tidak lagi panas hati. Daud menjadi surut, kemarahannya menjadi reda. Kenapa? Karena ada sesuatu yang disampaikan dari mulut Abigail yang membuat Daud sadar, yang membuat Daud mengerti akan rancangan Tuhan dalam kehidupan Daud. Oleh sebab itu Daud mulai ingat, Daud mulai bersyukur.
Coba kita lihat di ayat 32 ya. Apa yang dikatakan Daud setelah dia mendengar apa yang disampaikan oleh Abigail. Di ayat yang ke-32 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Saudara, Daud yang tadinya datang dengan panas hati, dengan kemarahan, dengan tujuan yang sangat bulat ingin membunuh Nabal. Tetapi karena Abigail mengatakan sesuatu, panas hatinya jadi hilang. Kemarahannya menjadi surut. Dan justru yang keluar dari mulut Daud bukan lagi umpatan mungkin, atau amarah, atau teriak-teriak. Tetapi justru Daud berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara pernah melihat orang yang lagi marah? Bagaimana wajah orang yang lagi marah? Pasti mengerikan, menakutkan, kelihatan tegang gitu kan. Saudara bisa bayangkan Daud waktu itu dengan muka yang mungkin merah gitu kan. Marah, mungkin di tangannya sudah siap pedang yang hendak dilakukan adalah membunuh musuhnya. Tapi ketika ada seorang pembawa damai, justru mukanya tidak lagi merah. Matanya yang mungkin tadi agak melotot, mulai sayup gitu. Mulai kata-katanya lebih halus dan mengatakan terpujilah Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Kalau saudara dan saya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi orang yang membawa damai, maka apa yang kita hasilkan? Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan saja kita menjadi orang yang sangat disukai banyak orang, tapi orang-orang yang bertikai, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mungkin lagi mengalami persoalan, yang mungkin lagi mengalami gangguan dalam kejiwaannya. Karena kehadiran kita, karena apa yang kita sampaikan, kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Ada banyak di sekitar kita, bisa itu dalam keluarga saudara, bisa itu di dalam pekerjaan saudara, lingkungan pekerjaan saudara, atau lingkungan pelayanan saudara. Kadang-kala saudara menemui ada teman kita yang lagi cekcok, ada teman kita yang berbeda pendapat, berbeda pandangan, dan mereka saling ngotot, saling ingin benar idenya. Dan ketika kita datang, kita tidak berpihak kepada yang satu atau yang satunya. Kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa menjadi penengah. Dan kita boleh melihat semuanya dalam keadaan yang baik. Itulah anak-anak Tuhan. Itulah kita. Makanya firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah tidak pernah membawa kengerian. Tetapi anak-anak Allah akan membawa sesuatu yang membawa kedamaian. Siapapun saudara, demikian juga saya. Mungkin kita berada di lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Lingkungan-lingkungan yang belum mengenal Tuhan. Kita bisa dipakai oleh Tuhan. Karena kita adalah anak Allah. Apapun lingkungan kita, maka kita bisa menjadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, kalau saudara akan melakukan aktivitas, saudara akan berangkat bekerja, saudara mungkin akan melakukan sesuatu di sepanjang hari ini. Ingat,
saudara adalah pembawa damai. Saudara adalah anak-anak Allah. Maka yang saudara hasilkan, semuanya pasti mempermuliakan Allah. Amin saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menyentuh hati kami. Boleh mengingatkan kami Tuhan akan keberadaan kami. Kami adalah alat-alat kemuliaan-Mu Tuhan. Sang pembawa damai, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau memampukan kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan sesuatu yang luar biasa, karena Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memimpin kehidupan setiap anak-anak-Mu, untuk boleh menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.